Bab 91 Energi Spiritual Yin Ekstrim. Teng Huayuan dengan hati-hati berjalan melalui hutan dengan kesadaran ilahi menyebar. Wajahnya tiba-tiba berseri-seri karena dia menemukan Wang Lin. Tepat saat dia akan berteleportasi, hembusan angin menakutkan bertiup, diikuti oleh suara muram. Keluar dari sini. Ekspresi Teng Huayuan tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah tanpa berpikir dan melihat sekeliling. Dia hanya melihat kabut hitam terbang dari kejauhan. Kabut gelap itu dikelilingi oleh angin yang menakutkan. Sebuah tangan yang layu terulur dari kabut gelap dan meraih ke arah Teng Huayuan. Teng Huayuan mengamati kabut dengan akal ilahi dan menjadi ketakutan. Tingkat kultivasi orang ini adalah Nas Chen Sol tahap pertengahan, menyebabkan dia mundur lagi. Tangan yang layu itu melambai dengan ringan. Sebuah tangan raksasa muncul dan mencoba meraih Teng Huayuan. Teng Huayuan tersenyum kusut. Dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu, karena kultivator jiwa baru lahir tahap pertengahan bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu. Dia tahu bahwa ada seorang kultivator yang kuat di sini, tetapi dia tidak berharap itu menjadi Nas Chen Sol tahap pertengahan. Teng Huayuan menghilang dalam sekejap mata. Tangan itu mendengus dingin dan menghilang juga. Teng Huayuan muncul di langit di luar hutan. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat tangan raksasa diam-diam muncul di belakangnya dan tanpa ampun meraih ke arahnya. Teng Huayuan diam-diam mengeluh. Dia dengan cepat mengeluarkan kulit binatang. Dia menunjuk dengan tangannya dan kulit binatang melilitnya dan menjauhkannya, hampir tidak bisa lepas dari tangan raksasa itu. Terlepas dari semua ini, dia masih terpukul oleh jari-jari tangan raksasa itu. Dia batuk darah dan wajahnya menjadi pucat, tetapi dia dengan cepat melarikan diri bahkan tanpa melihat ke belakang. Kabut hitam muncul di udara. Kabut itu perlahan menyusut hingga menampakkan seseorang. Orang itu benar-benar kering dan tampak seperti sekantong tulang. Dia melihat ke arah Teng Huayuan melarikan diri. Namun, dia tidak mengejar, tetapi kembali ke hutan. Dia dengan tenang terbang bola-balik di hutan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Tak lama kemudian, dia berhenti di atas area terbuka. Dia menatap tanah tanpa emosi. Dia membanting tanah dengan tangannya dan dengan keras, retakan besar muncul di tanah. Saat retakan muncul, teriakan datang dari tanah saat sosok gelap terbang keluar, mencoba melarikan diri. Pria yang layu itu mendengus dingin dan sebuah sangkar mengelilingi daerah itu. Sosok gelap itu menabrak kandang dan bangkit kembali. Ia tidak lagi mencoba melarikan diri, tetapi berlutut dan mulai bersujud. Pria yang layu itu perlahan berkata, setelah tidak melihatnya selama 100 tahun, aku tidak menyangka tubuh tuannya akan berubah menjadi zombie dan bahkan membentuk jiwanya sendiri. Anda masih dianggap sebagai seseorang dari generasi saya, jadi saya dapat membiarkan Anda hidup, tetapi Anda harus menggunakan koneksi Anda dengan guru untuk membantu saya menemukannya. Zombie itu dengan cepat mengangguk saat dia menatap dengan ketakutan di matanya pada pria yang layu itu. Pria yang layu itu melambaikan tangannya dan sangkar itu menghilang. Dia menatap zombie itu dan dengan muram berkata, ayo, bawa aku untuk menjadi tuan. Jika Anda dapat membantu saya menemukan jiwa baru guru, setelah saya melahapnya dan membebaskan diri, saya akan membantu Anda berevolusi menjadi iblis. Zombie itu terkejut dan mengungkapkan ekspresi gembira. Ia dengan cepat mengangguk dan lari ke hutan. Pria itu mengikuti tanpa emosi. Pada saat itu, di suatu tempat di reruntuhan di mana sinar matahari tidak mencapai, pria berkulit biru itu memandang ke arah Wang Lin dengan ekspresi berlama-lama. Adapun Wang Lin, meskipun dia telah menyerap sejumlah besar energi Yin, itu semua hanya kualitas peringkat 6 atau 7 yang baik. Dengan kualitas ini, tidak peduli banyak yang terserap, perubahan energi spiritualnya tidak banyak dan tidak lagi cukup baik baginya untuk membuat lebih banyak terobosan. Dia mengalihkan pandangannya ke reruntuhan yang lebih dalam. Targetnya ada di sana. Dia memutuskan untuk menjelajahi sedikit dan menemukan di mana energi Yin kualitas tertinggi berada. Bagaimanapun, semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi tingkat keberhasilan sebuah terobosan. Pada tengah malam hari ini, tangan Wang Lin membentuk segel untuk teknik deteksi energi Yin saat dia berjalan melewati reruntuhan. Setelah berjalan agak jauh, lampu merah berkedip cepat dan, dengan letupan, itu terbagi menjadi dua. Saat lampu merah berubah menjadi dua, Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia.
Dia tahu bahwa ini berarti energi yin telah melampaui kualitas biasa dan telah mencapai kualitas yang baik. Saat dia terus berjalan ke depan, dua lampu merah terus bersinar saat peringkatnya meningkat. Kualitas baik peringkat 2, peringkat 3, sampai peringkat 5. Wang Lin berhenti. Di hadapannya ada jalan lebar dengan reruntuhan bangunan di setiap sisinya. Jelas bahwa dahulu kala, ini adalah daerah yang sangat padat penduduknya. Wang Lin menghitung jaraknya sedikit dan menyadari bahwa dia bahkan belum melakukan perjalanan 1/1000 dari radius kota, jadi dia mulai bergerak lebih cepat. Cahaya merah yang dikeluarkan oleh teknik ini sangat eye-catching di malam hari. Perasaan ilahi Wang Lin tersebar, terus-menerus memeriksa sekelilingnya. Kualitas energi yin terus meningkat. Kualitas baik peringkat 6, 7, 8. Matahari terbit dan terbenam. Pada hari keempat, Wang Lin sudah memasuki kedalaman reruntuhan. Dia menduga posisinya saat ini adalah pusat kota. Jika bukan pusatnya, itu tidak jauh dari itu. Dalam perjalanan ke sini, dia melihat puluhan lubang dalam, selebar beberapa meter, berisi air hujan. Ada juga ular misterius yang akan melompat ke Wang Lin dengan taring beracun mereka. Selain itu, kerusakan di reruntuhan menjadi lebih buruk. Di jalan menuju lokasinya saat ini, tidak ada bangunan yang lebih tinggi dari 10 meter. Selain area rerumputan yang ditumbuhi, ternyata terdapat rawa. Ada juga beberapa makhluk misterius yang tinggal di rawa. Suatu kali, Wang Lin hampir dimakan oleh salah satu makhluk itu, membuatnya semakin waspada terhadap lingkungannya. Meskipun sudah jauh ke dalam reruntuhan, kualitas energi yin masih belum pernah mencapai kualitas padat. Pada malam hari kelima, dia berjalan keluar dari rawa dan di depannya ada sekelompok besar bangunan. Meskipun semua bangunan telah runtuh, Anda masih bisa melihat seberapa padat penduduk tempat ini. Tempat yang paling menarik perhatian adalah lubang sedalam 1000 meter dan kedalaman 100 meter di dalam tanah. Lubang raksasa ini sangat aneh. Biasanya, lubang ini harus diisi dengan air hujan, tetapi tidak ada cairan sama sekali. Wang Lin melihat lebih dekat. Meskipun saat itu malam dan ada energi yin yang pekat di jalan, Wang Lin masih bisa dengan jelas melihat gua seperti sarang lebah di dasar lubang raksasa. Saat Wang Lin mencapai tepi lubang untuk memeriksanya, lampu merah di tangannya tiba-tiba bereaksi. Cahaya merah menyatu menjadi satu, kemudian membelah menjadi 3, menandakan bahwa energi yin di sini telah mencapai kualitas baik. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak terburu-buru, tetapi dengan hati-hati berjalan di sekitar lubang. Ketika dia berada di sisi yang berlawanan, ketiga lampu itu menyatu kembali menjadi satu dan menjadi dua lagi. Dia mengerti bahwa alasan energi yin mencapai kualitas baik adalah lubang raksasa ini. Wang Lin mengusap dagunya. Setelah merenung sebentar, dia tidak langsung melompat, tetapi duduk dan memutuskan untuk menunggu pagi. Tak lama kemudian, hari itu berubah menjadi hari. Saat energi yin menghilang, Wang Lin melompat ke lubang raksasa. Saat dia mendarat, pedang terbang hijau kecil keluar, melepaskan aura dingin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dengan seberapa dalam lubang ini, seharusnya sudah diisi dengan air hujan setelah bertahun-tahun. Mata Wang Lin menyipit dan dia memfokuskan pandangannya pada lubang seperti sarang lebah yang tak terhitung jumlahnya di dasar lubang raksasa. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam lubang itu, semua air pasti mengalir melalui lubang itu. Dia menyentuh lubang tersebut dan menemukan bahwa lubang itu lembab, menegaskan kembali pikiran sebelumnya. Setelah dengan hati-hati memeriksa sekeliling dan tidak menemukan bahaya, dia duduk bersila dan menunggu malam datang. Matahari terbenam dan malam pun datang. Saat energi yin membanjiri, semua binatang melarikan diri, tidak mau bermalam di sini. Cahaya di depan Wang Lin menjadi lebih terang dan lebih terang saat itu berubah dari 1 menjadi 2, lalu dari 2 menjadi 3. Kualitas normal peringkat 4, 6, 8, 10. Kualitas bagus peringkat 3, 6, 10 dan menembus ke kualitas padat. Itu masih belum tengah malam dan kualitas energi yin sudah mencapai kualitas peringkat 1 padat. Wang Lin memperlihatkan ekspresi bahagia. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan menemukan bahwa alasan kualitas energi yin lebih tinggi di sini ada hubungannya dengan lubang di tanah. Dia bisa melihat irisan energi yin keluar dari lubang dan bercampur dengan energi yin di sekitarnya.
Seiring waktu berlalu, lampu merah bersinar lebih terang dan mencapai kualitas peringkat 2 Dense. Ketika tengah malam tiba, energi Yin telah mencapai peringkat 5 kualitas padat. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat mulai berkultivasi. Dengan semakin banyak energi Yin berkumpul di dadanya, dia menemukan satu perbedaan. Kemurnian energi Yin lebih dari 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Perubahan kualitas dapat menyebabkan perubahan kuantitas. Ini berarti bahwa 1 menit mengumpulkan energi Yin sekarang seperti lebih dari 10 menit mengumpulkan energi Yin sebelumnya. Segera, energi Yin di dadanya mulai membentuk pusaran dan putaran. Saat pusaran berputar semakin cepat, perubahan tak terduga yang terjadi terakhir kali terjadi lagi. Energi Yin dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin berfluktuasi dan bergegas ke arahnya. Saat pusaran di dadanya menyerap lebih banyak energi Yin, itu menjadi lebih besar. Segera, itu mencapai ukuran terakhir kali dalam radius 1000 kaki. Jangkauannya terus meningkat. 1200 kaki, 1400 kaki, 1500 kaki. Dalam radius 10 km, energi Yin bergerak seolah-olah sedang dimanipulasi saat bergegas menuju Wang Lin dan dimakan. Saat energi Yin yang berputar di dadanya semakin membesar, dia mulai merasa seperti kehilangan kendali. Mengetahui batasannya, dia mengendalikan energi Yin untuk mulai mencoba terobosan pertama Laut Qi-nya. Pusaran energi Yin seperti pisau yang berputar berulang kali menusuk Laut Qi untuk membukanya. Perlahan, Laut Qi menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Tandanya semakin kuat dan kuat. Jika Anda membandingkan terobosan ini dengan mencoba menghancurkan dinding batu, maka dinding ini sekarang penuh dengan retakan dan siap runtuh. Setelah 1 jam, Laut Qi tidak lagi mampu menahannya dan runtuh dengan keras. Sejumlah besar potensi manusia meledak dari Laut Qi seperti gunung berapi. Ini dengan cepat bercampur dengan energi Yin, membentuk kekuatan Yin yang sangat kuat. Saat ini, energi spiritual di dantiannya menjadi gelisah. Ini dengan cepat bergerak menuju kekuatan Yin yang baru terbentuk dan mulai melahapnya. Setiap kali sepotong kekuatan Yin terbentuk, energi spiritual Wang Lin akan melahapnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Secara bertahap, saat energi spiritual Wang Lin melahap semua kekuatan Yin, energi spiritualnya menjadi lebih kuat. Pemandangan seperti nebula muncul di Laut Qi Wang Lin. Gelombang energi spiritual biru menyebar dari nebula. Wang Lin merasakan energi spiritual yang sangat aneh di tubuhnya. Matanya berbinar saat dia dengan ringan menyentuh batu di sampingnya. Dalam sekejap, ada kilatan cahaya biru dan batu itu membeku sepenuhnya, melepaskan energi Yin. Wang Lin menarik napas dalam dan dengan cepat menendang batu yang membeku. Dengan serangkaian suara berderak, batu itu pecah berkeping-keping. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa dan dengan cepat menghirup udara dingin. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa struktur bagian dalam batu itu terus berubah. Ini bukan lagi batu, tetapi lebih dari struktur kristal es. Dengan kata lain, dengan satu sentuhan kekuatan spiritualnya, dia tidak hanya membekukan batu itu, tetapi sepenuhnya mengubah strukturnya menjadi es. Wang Lin tidak tahu bahwa setelah sesi melahap energi Yin, energi spiritualnya telah mengalami perubahan besar. Bahkan jika si Tunan sudah bangun sekarang, dia tidak akan bisa memikirkan ini. Pada masa kultivasi kuno, selain peringkat yang berbeda dalam tingkat kultivasi, juga terdapat 3 peringkat energi spiritual, yaitu Ji, Dao, dan Si. 3 alam tidak diberi peringkat dalam urutan apapun, tetapi maju secara paralel. Begitu alam telah dimasuki, seseorang tidak dapat beralih ke alam lain. Kesulitan untuk memasuki 3 alam tidaklah tinggi, tetapi itu juga tidak mudah. Itu semua tergantung pada keberuntungan pada akhirnya. Di masa kultivasi kuno, setiap pembudidaya berpengetahuan luas akan tahu untuk tidak memilih Ji Realem. Sementara kekuatan ofensif Ji Realem tinggi, ada terlalu banyak kekurangan. Salah satu kelemahan paling mematikan adalah bahwa sekali seseorang berjalan di jalur Ji, seseorang hanya bisa menggunakan energi spiritual Ji, yang menimbulkan masalah besar dalam menerobos ke tahap formasi jiwa dari tahap jiwa baru lahir. Formasi jiwa membutuhkan seseorang untuk berintegrasi dengan dunia dan tidak berjalan di jalur yang ekstrim. Namun, meski dengan kelemahan itu, Ji Realem juga memiliki banyak manfaat. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama tidak dapat bertahan melawan Ji Realem sama sekali.
Meskipun seseorang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tahap formasi jiwa, setelah mencapai puncak tahap jiwa baru lahir, seseorang bisa menjadi nomor satu dari semua orang di bawah tahap formasi jiwa. Lebih penting lagi, dengan peningkatan kultivasi, pembudidaya Ji Realem bahkan tidak membutuhkan harta sihir karena kekuatan spiritual Ji Realem mereka sudah merupakan jenis energi spiritual yang paling kuat. Adapun Dao Realem, itu adalah impian semua pembudidaya. Setelah energi spiritual Anda memasuki alam Dao, maka memasuki tahap formasi jiwa sangat mudah. Karena itu, Dao Realem adalah alam yang paling dicari di dunia kultivasi kuno. Adapun Si Realem, jika Ji Realem adalah kematian, maka Si Realem adalah hidup. Itu bukan ranah yang bisa dipahami oleh orang-orang di bawah formasi jiwa, dan bahkan bagi pembudidaya formasi jiwa, itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka inginkan. Tiga alam energi spiritual sangat sulit untuk dipahami dan dengan kehancuran dunia kultivasi kuno, informasi tentang tiga alam secara bertahap menghilang. Para pembudidaya sekarang tidak akan mempermasalahkan energi spiritual mereka. Satu-satunya hal yang mereka pikirkan adalah tingkat kultivasi mereka. Wang Lin tidak tahu bahwa karena semua energi yin yang dia makan, energi spiritualnya berubah menjadi Ji Realem. Alasan untuk semua ini adalah karena metode kenaikan dunia bawah. Itu adalah salah satu dari sedikit metode yang dapat menciptakan energi spiritual Ji Realem. Namun, metode kenaikan dunia bawah yang Si Tunan berikan kepada Wang Lin tidak seperti yang ada di dunia kultivasi kuno. Dengan berlalunya waktu, bagian dari metode hilang dan penerus mereka yang mengatur kembali informasi yang tersisa. Adapun energi spiritual Wang Lin yang memasuki pintu ke Ji Realem, faktor terpenting adalah surga yang menentang manik. Wang Lin menatap ujung jarinya dan matanya berbinar. Tepat pada saat itu, dia mengangkat kepalanya dan melompat keluar dari lubang. Dia melihat pria berkulit biru itu dengan cepat mendekat. Bab 92 Course Yin Sekte 1. Wang Lin terkekeh. Dia tidak lagi merasakan banyak permusuhan terhadap orang biru aneh ini. Dia merasa ingin meregangkan tubuhnya, jadi dia dengan cepat berlari ke depan seperti kelinci. Jarak antara keduanya dengan cepat memendek. Ketika orang biru aneh melihat Wang Lin menyerbu ke arahnya, matanya tertuju pada Wang Lin, siap untuk bertempur. Namun, dia tertawa saat menyadari bahwa Wang Lin tidak menggunakan pedang hijau. Dia berhenti, benar-benar melupakan alasan dia datang ke sini sejak awal, dan bersiap untuk pertempuran. Tanpa ragu-ragu, dia merobek jimat yang mengeluarkan gas biru. Dia menyedot gas biru ke dalam tubuhnya dan auranya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Matanya menunjukkan ekspresi serius saat dia meludahkan beberapa kata dalam bahasa anehnya, seolah dia mencoba memberitahu Wang Lin sesuatu. Wang Lin tahu bahwa jimat pada pria biru itu sangat aneh. Bahkan setelah menerima cedera parah dari Wang Lin, hanya dengan satu jimat, pria biru itu dapat pulih sepenuhnya. Setelah itu, Wang Lin menjadi sangat ingin tahu tentang jimat itu. Sekarang, pria aneh itu merobek jimat kuning lainnya dan kekuatannya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melambaikan tangannya. Energi spiritualnya berputar melalui tubuhnya dan auranya tiba-tiba berubah juga. Irisan energi biru melayang di sekelilingnya. Aura dingin mengelilingi tubuhnya dan ekspresi yang sangat dingin muncul di wajahnya. Mata pria aneh itu berbinar. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kata yang bisa dimengerti Wang Lin, kekuatan. Dengan itu, dia membentuk kepalan tangan. Lengannya bersinar dan tumbuh lebih besar saat dia melayangkan pukulan ke Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Energi spiritual yin di dalam tubuhnya keluar dan membentuk kepalan tangan yang bertabrakan dengan tinju pria asing itu di udara. Pada saat benturan, pria asing itu memasuki postur yang aneh. Dia memiliki satu kaki di tanah sambil bersandar ke kiri dan dia mulai bernapas dalam pola yang aneh. Tiba-tiba, embusan angin berputar-putar dengan dia sebagai pusat, meniup semua bebatuan di dekatnya, menciptakan area terbuka yang bersih di sekitar mereka. Wajah Wang Lin memerah dan dia tanpa sadar mundur 3 langkah saat dia menatap pria aneh itu. Hati pria aneh itu bahkan lebih terkejut daripada Wang Lin. Dia bisa dengan jelas merasakan energi spiritual yin yang aneh memasuki tubuhnya dari kepalan tangan Wang Lin. Energi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dengan gelombang dingin yang ekstrim. Jika bukan karena semua simbol aneh di tubuhnya,
yang membantunya menahan energi dingin ini, seluruh tubuhnya pasti sudah membeku. Melihat tangan kanannya, yang benar-benar membeku, dia ngeri mengetahui bahwa semua otot dan tulang di lengan kanannya telah menjadi es. Dia menatap Wang Lin dengan wajah pucat dan mengatakan kata lain yang bisa dipahami Wang Lin, Ji. Wang Lin tidak mengatakan apapun. Karena dia tidak mengerti maksud Ji, dia menggelengkan kepalanya. Pria aneh itu tertegun. Dia merobek jimat lain, menyebabkan gas berwarna putih dan hijau muncul. Setelah gas menghilang, lengan kanannya kembali normal, tetapi Wang Lin bisa melihat lengannya gemetar. Dia menatap Wang Lin dan mendengus. Dia mengoceh sebentar sebelum akhirnya pergi. Wang Lin memandang pria aneh itu sampai dia pergi, lalu duduk untuk mengingat pertempuran itu. Energi dalam pukulan pria asing itu sangat aneh. Tampaknya bukan energi spiritual, tetapi jenis energi lain. Kekuatan. Dia ingat kata yang diteriakkan pria aneh itu sebelum melontarkan pukulan itu. Mengabaikan pukulan aneh yang dilemparkan pria asing itu, Wang Lin sangat senang dengan kekuatan energi spiritual Yin-nya. Dia menamai jenis energi spiritual ini yang dapat mengubah struktur sesuatu menjadi energi spiritual Jian. Ji. Inilah yang dikatakan pria aneh itu setelah melihat kekuatannya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk pergi. Setelah aku mencapai lapisan kelima metode kenaikan dunia bawah, ini akan menjadi waktu untuk pergi. Saya harus menemukan lokasi Earth Yin yang lebih ekstrim, saya harus. Wang Lin tahu bahwa dia harus menemukan Yin ekstrim karena untuk menerobos ke lapisan yang lebih tinggi dari metode kenaikan dunia bawah, dia akan membutuhkan energi Yin yang lebih berkualitas. Meskipun reruntuhan memiliki energi Yan yang padat, Wang Lin tahu bahwa energi Yin di sini hanya sekitar kualitas padat peringkat 10. Mungkin paling banyak dapat mencapai kualitas ekstrim peringkat 1. Harus dikatakan bahwa di antara surga, bumi, misteri, dan energi Yin dunia bawah, perbedaan antara misteri dan dunia bawah tidak besar, tetapi perbedaan antara mereka dan bumi dan surga sangat besar. Peringkat 1 kualitas baik energi Yin bumi sama dengan peringkat 1 misteri kualitas ekstrim atau energi Yin dunia bawah. Adapun energi Yin surga yang hanya bisa diharapkan seseorang hanya untuk peringkat 1, peringkat biasa sama baiknya dengan peringkat 1 misteri kualitas ekstrim dan energi dunia bawah. Saat dia merenung, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pria asing itu kembali. Setelah pria asing itu kembali, dia menunjuk Wang Lin untuk beberapa saat. Pria aneh itu menunjuk ke sekeliling, menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kemudian, dia menunjuk ke Wang Lin, lalu ke dirinya sendiri, dan membuat banyak gerakan. Wang Lin secara bertahap mulai memahami apa yang diinginkan orang asing ini. Tampaknya pria aneh itu ingin Wang Lin mengikutinya. Penasaran, Wang Lin mengangguk. Pria aneh itu bergerak sangat cepat. Dia sangat akrab dengan lingkungan sekitar dan menghindari semua lubang berbahaya di rawa. Pria aneh itu bahkan memasuki celah di tanah dan masuk ke terowongan di bawah tanah. Setelah beberapa saat, Wang Lin terkejut karena mereka melewati daerah rawa yang sangat luas dengan sangat cepat. 2 hari kemudian, mereka berdua tiba di sudut reruntuhan yang sepi. Selama 2 hari ini, mereka berdua hanya berhenti untuk istirahat 1 kali. Setelah mereka tiba, Wang Lin melihat menara utuh di dekatnya. Di puncak menara itu ada manik-manik batu dengan lebar hampir 2 meter. Mata Wang Lin berbinar. Manik batu ini hampir persis sama dengan yang ada di reruntuhan. Pria aneh itu tidak berhenti dan naik ke puncak menara. Dia membentuk beberapa segel dan menyentuh manik-manik batu. Seberkas cahaya melesat keluar dari manik-manik batu ke arah tengah reruntuhan. Dari kejauhan pilar cahaya tampak tak berujung. Setelah melakukan semua itu, pria aneh itu melompat ke bawah. Dia melambaikan tangannya ke arah Wang Lin dan mereka berdua meninggalkan tempat itu. Waktu berlalu. Wang Lin mengikuti pria aneh-aneh itu berpindah dari satu manik ke manik berikutnya. Di sebagian besar tempat, menara sudah runtuh, tetapi manik-manik batu semuanya dalam kondisi sempurna. Satu persatu, manik-manik batu dinyalakan dan semua lampu ditembakkan ke arah pusat kota. Ketika manik batu terakhir, yang pertama dilihat Wang Lin, dimulai, seluruh kota tampaknya telah berubah. Di sepanjang jalan, Wang Lin diam-diam menghitung ada 8 manik-manik batu ini. Pria aneh itu melihat ke langit dan menunjukkan ekspresi cemas.
Keduanya bergegas menuju pusat kota tanpa istirahat. Saat senja hari keempat, keduanya tiba di luar pusat kota. 8 pilar cahaya berkumpul di sini. Pria aneh itu berhenti dan membungkuk. Matanya dipenuhi dengan pengabdian saat dia mengeluarkan kata-kata seperti lagu. Saat suaranya menjadi semakin tajam, bumi berguncang saat patung setinggi 100 meter bangkit dari tanah. Patung itu naik setengah jalan sebelum berhenti. Patung itu adalah seorang pria berambut panjang. Pria itu tampak aneh, matanya cerdas, dan tangannya memegang tombak sepanjang 100 meter saat dia melihat ke kejauhan. Di sekeliling tubuhnya ada naga melingkar dengan mulut terbuka, seolah-olah akan menyerang. Sisik pada naga itu sangat detail sehingga hampir terlihat nyata. 8 sinar cahaya berkumpul di patung dan mata patung menjadi semakin terang. Wang Lin merasa ilusi pria berambut panjang ini hidup. Setelah patung itu muncul, pengabdian di mata pria asing itu menjadi lebih dalam. Dia melambai ke Wang Lin dan segera menunjuk ke mulut naga itu. Wang Lin merenung sedikit. Tanpa sepatah kata pun, dia melompat beberapa kali dan tiba di dekat kepala naga. Saat dia sampai di sana, dia merasakan energi yin yang kuat datang dari bawah kakinya. Wang Lin segera duduk dan membentuk segel, membuat lampu merah muncul. Lampu merah segera terbagi menjadi 4 dan berkedip cepat sampai semua 4 meledak. Wang Lin sangat terkejut. Dia tahu bahwa ini berarti energi di tempat ini telah mencapai batas energi yin dunia bawah. Ini mencapai kualitas ekstrim. Terkejut, dia dengan cepat mulai berkultivasi dan menyerap energi yin. Namun, kali ini, jarak isapnya tidak besar dan hanya terfokus pada beberapa meter di sekitarnya. Dari kejauhan, tampak seperti bola merah muncul dan mengelilingi kepala naga. Wang Lin duduk di sana selama 5 hari. Dalam 5 hari ini, pria asing itu menunggu dan menjadi semakin cemas setiap hari. Dia melihat ke langit seolah-olah ada sesuatu yang tertarik dengan patung itu. 9 jimat di tubuhnya bergerak tanpa angin. Cerli, dia siap melepasnya kapan saja. Laut Qi akhirnya dibuka pada hari ketiga dan direformasi pada pagi hari kelima. Lapisan kelima dari metode kenaikan Underworld telah selesai. 1 langkah lagi, maka dia bisa membentuk inti dingin keduanya. Ketika itu selesai, dia tidak akan takut lagi pada penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Bahkan sekarang, dia tidak lagi takut dengan penggarap pendirian yayasan tingkat menengah. Selanjutnya, ia mencoba untuk meningkatkan kualitas energi spiritual yin dengan mencampurkan energi yin kualitas ekstrim. Saat dia mengontrol fusi, dia juga mengamati energi spiritualnya sendiri. Dia memperhatikan bahwa energi spiritualnya menjadi lebih gelap dan berubah dari biru menjadi biru tua. Dia tidak tahu bahwa kekuatan spiritualnya lebih dekat dengan Jire alam. Pada saat itu, dunia tiba-tiba berubah. Langit menjadi gelap dan awan bergerak seolah-olah seseorang mendorong mereka dengan tangan yang besar. Kabut gelap berkumpul hingga membentuk bentuk peti mati. Sosok ilusi perlahan muncul di atas peti mati, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih padat. Suara serak datang dari langit. Maksudmu, Naschen Soul Master bersembunyi di dalam patung. Ekspresi pria aneh itu berubah drastis. Bab 93 Sekte Mayat Yin 2. Wajah pria aneh itu tiba-tiba berubah. Dia melepaskan 9 jimat dari tubuhnya, lalu melompat ke tempat Wang Lin berada. Dia merobek bola merah tanpa ragu-ragu dan meraih Wang Lin. Wang Lin bangun saat keduanya tiba. Dia melihat kepanikan di wajah pria asing itu dan membiarkan dirinya diseret turun dari patung. Saat keduanya mendarat, pria asing itu membuat segel dan meletakkan tangannya di atas patung itu. Sebuah portal hitam muncul dan pria asing itu menyeret Wang Lin ke dalamnya. Pada saat yang sama, 8 pilar cahaya menghilang dan patung itu perlahan-lahan mulai tenggelam kembali ke tanah. Pada saat itu, tubuh pemuda itu mengeras. Tubuhnya terlihat seperti mumi dan ekspresinya dingin. Zombie yang mengeluarkan bau busuk berdiri di sampingnya. Pemuda itu menatap patung yang perlahan tenggelam itu. Dia menyebarkan perasaan ilahi ke seluruh area, lalu pandangannya kembali ke patung. Adapun Wang Lin, saat dia diseret ke dalam patung oleh orang aneh itu, dia menyebarkan akal ilahi dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Ruang di dalam patung itu tidak terlalu besar. Ada kristal putih mengambang di sekitar dan ada orang batu hitam duduk di tengah. Penampilan orang batu itu persis sama dengan bagian luar patung.
Ada potongan garis ungu yang menghubungkan orang batu itu dengan patung. Segera, tirai tipis muncul di angkasa. Cahaya berfluktuasi sedikit dan menampilkan pemandangan dari luar. Melalui tirai tipis, Wang Lin bisa melihat apa yang terjadi di luar. Dia kemudian melihat orang asing itu dan segera menyadari kebencian yang sangat besar di matanya. Pemuda itu berdiri di luar patung. Dia menatap patung itu dan perlahan berkata, "Guru, 100 tahun berlalu begitu cepat. Kali ini, kamu tidak akan bisa kabur." Wang Lin menarik napas. Dia berbalik dan menatap pria asing itu. Dia bertanya, "Kamu adalah tuannya?" Pria aneh itu menatap kosong ke arah Wang Lin. Tepat pada saat itu, mata Wang Lin berbinar dan dia mengeluarkan lampu hijau. Lampu hijau melintas di angkasa dan tanpa ampun menerjang ke arah orang batu yang duduk di udara. Sinar cahaya ungu muncul untuk memblokir pedang, tapi pedang itu berpindah melewati cahaya ungu dan menusuk batu peron. Raungan keras bergema di seluruh ruang saat bola cahaya keluar dari orang batu. Wang Lin melambaikan tangannya dan pedang itu berbalik dan menembak ke arah bola cahaya. Pria aneh itu akhirnya bereaksi dan matanya dipenuhi kecemasan. Dia menatap Wang Lin dengan amarah tersembunyi di matanya saat dia menunjuk ke pedang dan berteriak beberapa kali. Wang Lin tercengang. Tepat pada saat itu, suara yang sangat serak keluar dari bola cahaya. "Teman kecil, tolong jangan impulsif. Saya tidak bermaksud jahat. Aku adalah tuan dari orang di luar." Pada saat yang sama, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah di bola cahaya. Perlahan, bola cahaya berubah menjadi orang kecil setinggi 1 kaki. Orang kecil ini terlihat sangat lemah. Wajahnya pucat dan dia tampak seperti anak kecil. Orang kecil itu terus menghindari pedang hijau sambil melihat ke arah Wang Lin dengan wajah pucat. Orang aneh itu mengeluarkan raungan marah dan hendak memblokir pedang terbang. Wang Lin mundur beberapa langkah saat orang kecil itu berbicara. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang itu kembali ke sisinya. Pedang terbang itu mengelilingi Wang Lin dengan ujungnya mengarah ke orang kecil itu. Orang aneh itu menghampiri pria kecil itu. Dia berteriak marah pada Wang Lin beberapa kali, matanya dipenuhi kekecewaan. Orang kecil itu tertawa getir. Tubuhnya melayang dan mendarat di bahu orang asing itu. Dia berkata, "Adai, jangan kasar pada tamu kita." Ekspresi orang aneh itu tiba-tiba mereda, tetapi dia masih dengan hati-hati menatap Wang Lin. Orang kecil itu menghela nafas. Dia memandang Wang Lin dan dengan hangat berkata, "Teman kecil, tolong jangan gegabah, saya." Sebelum dia selesai berbicara, pria di luar mengucapkan kata yang aneh. Saat kata aneh keluar, seluruh patung bergetar dan berhenti turun. Ekspresi orang kecil itu sedikit berubah. Tangannya membentuk segel saat dia meludahkan gas ungu. Saat gas ungu muncul, ia memasuki patung. Mata patung itu memancarkan cahaya ungu dan terus turun. Pria muda itu mendengus dingin. Dia meraih udara dan patung itu bergetar lagi. Ini mulai tenggelam lebih lambat. Pada saat yang sama, dia mengirimkan banyak segel, menyebabkan patung itu bergetar, tetapi patung itu tetap berdiri. Orang kecil di dalam patung itu terlihat lega, tetapi dia terlihat lebih lelah. Dia berkata kepada Wang Lin, "Patung ini bisa bertahan setengah jam di bawah serangan Amu, lebih dari cukup waktu bagi saya untuk menceritakan kisah di balik semua ini." Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menatap orang kecil itu. Orang kecil itu menghela nafas dan berkata, "Nama saya Wu Yu. Apakah teman kecil pernah mendengar tentang Korsek?" Ekspresi Wang Lin tetap normal dengan pedang kecil di sebelahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Wu Yu tersenyum pahit dan berkata, "Teman kecil tidak perlu waspada. Aku hanyalah jiwa yang baru lahir tanpa tubuh. Ditambah dengan penggunaan nascan energi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, saya bukan ancaman bagi Anda. Pedangmu yang hampir membunuhku." Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia bertanya, "Siapa orang di luar itu? Apakah Anda tuannya?" Mata Wu Yu menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia menjawab, "Dia adalah boneka mayat saya. Sayangnya, saya adalah salah satu leluhur sekte mayat. Sekte mayat memiliki aturan yang menyatakan bahwa setiap murid yang bergabung harus menemukan mayat untuk membuat boneka mayat mereka sendiri. Saat tingkat kultivasi kita meningkat, boneka mayat juga akan tumbuh." Mata Wang Lin menyipit saat dia bertanya, "Boneka mayatmu memberontak.
Wu Yu tersenyum masam. Dia mengangguk dan berkata, itu benar. Awalnya, dengan teknik yang digunakan, boneka mayat tidak akan pernah bisa memberontak. Sayangnya, saya datang ke tempat ini 300 tahun yang lalu, berharap menggunakan energi Yin di sini untuk melewati tahap awal Naschen Soul. Bukan hanya saya gagal, tetapi boneka mayat saya mengambil kesempatan itu untuk melukai saya dengan serius. Selama syok dari cederanya, dia bisa lepas dari kendali saya. Pada saat itu, patung itu mulai bergetar semakin kuat. Orang kecil itu menunjukkan ekspresi cemas dan dengan cepat melanjutkan, saya harus mundur untuk menyembuhkan luka saya, jadi saya tidak mengejarnya. 100 tahun kemudian, ketika luka saya membaik, saya menemukan boneka mayat saya. Namun, dia berhasil mendapatkan kesadarannya sendiri dan bahkan memiliki pertemuan yang beruntung, menyebabkan dia memasuki Naschen Soul tahap tengah di hadapanku. Saya tidak memiliki kesempatan, jadi saya menyerahkan tubuh saya dan melarikan diri dengan jiwa baru lahir saya. My Naschen Soul mengalami luka berat dan telah bersembunyi di dalam patung ini sejak saat itu. Saya terlalu takut untuk keluar. Zombie itu adalah tubuhku sejak saat itu. Tampaknya telah mendapatkan kesadarannya sendiri dalam 100 tahun ini di tempat ini. Wang Lin dengan dingin tersenyum dan berkata, omong kosong. Jika boneka mayat itu benar-benar seperti yang Anda katakan, mengapa dia tidak pergi daripada terus mencari Anda? Wu Yu tersenyum masam. Dia ragu-ragu sebentar dan berkata, lupakan. Teman kecil, Anda tidak tahu, tetapi ini terkait dengan rahasia sekte mayat. Meskipun boneka mayat ini di luar kendali saya masih menyempurnakannya selama ratusan tahun. Itu terhubung ke jiwaku, jadi jika itu pergi lebih dari 100 km dariku, dia akan mati. Satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan menelan jiwa yang baru lahir dan menyegelnya di dalam dirinya. Hanya dengan melakukan itu dia akan benar-benar lepas kendali saya. Mata Wang Lin berbinar dan berkata, dia tidak pernah menemukanmu selama beberapa ratus tahun ini. Wu Yu menyentuh bagian dalam patung dan berkata, ketika saya melarikan diri, saya tidak sengaja memasuki patung ini. Patung ini bisa menyembunyikan kehadiranku. Hanya dengan bantuan patung saya bisa bertahan hidup. Juga, setelah boneka mayat mencapai tahap tengah Naschen Soul, setiap kali keluar, itu perlu istirahat setelah beberapa saat. Setiap istirahat membutuhkan waktu sekitar 100 tahun. Itulah alasan lain mengapa saya belum makan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan bertanya, oh. Lalu kenapa kamu tidak kabur selama 100 tahun dia tidur? Saya telah mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi hutan ini dikelilingi oleh kabut yang sangat luas. Kabut ini sangat berbahaya bagi jiwa yang baru lahir. Aku tidak tahan menyentuhnya bahkan sedikit. Boneka mayat tidak dapat menemukan saya, tetapi saya tidak berharap tubuh saya mendapatkan kesadarannya sendiri. Dengan hubungan antara saya dan tubuh saya, ia dapat menemukan saya. Juga, ada yang melakukan sesuatu sendiri dan membuat patung itu muncul untukmu, yang menarik mereka. Sayangnya, ini salah saya sendiri. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Wu Yu dengan kusut tersenyum dan melanjutkan. Teman kecil, Adai sudah memberitahuku tentang apa yang terjadi antara kamu dan dia. Jika 300 tahun yang lalu, saya akan mencoba untuk memiliki tubuh Anda, tetapi saya telah menyia-nyiakan kesempatan saya untuk mencoba memiliki Adai. Sekarang, saya tidak akan memiliki kesempatan lagi sampai saya mencapai tahap tengah Naschen Soul. Wang Lin tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan orang kecil ini, tetapi ekspresinya tetap normal. Dia memandang orang asing itu dan bertanya, namanya Adai. Wu Yu mengangguk dan berkata, teman kecil, aku menemukan Adai di patung ini. Ketika saya masuk ke sini, saya menemukan Adai sedang tidur dan mencoba untuk memiliki tubuh ini. Namun, tubuhnya mengandung kekuatan yang sangat aneh. Setelah menggunakan sebagian besar energi baru lahir saya di tubuhnya, saya akhirnya bisa melarikan diri. Meskipun saya gagal merasukinya, hal ini memungkinkan Adai untuk bangun dan membuatnya merasa bahwa hidup kita terhubung. Sejak saat itu, aku tahu bahwa mungkin tidak akan ada kesempatan bagiku untuk melarikan diri sampai Adai memberitahuku tentangmu. Dengan itu, kilatan kegembiraan memasuki mata Wu Yu. Wang Lin tidak berbicara, tetapi diam-diam menatap orang kecil itu, menunggu sisanya. Wu Yu mengungkapkan ekspresi memohon dan berkata,
saya mohon teman kecil di sini untuk membantu saya. Bab 94 Sekte Mayat Yin 3. Wu Yu mengungkapkan ekspresi memohon dan dengan cepat berkata, saya tidak bisa meninggalkan tempat ini, tapi saya ingin meminta Anda untuk pergi ke Sekte Mayat dan meminta saudara magang senior saya, Ye Zi, untuk datang dan menyelamatkan saya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Apakah Anda memiliki cara bagi saya untuk pergi tanpa diketahui oleh boneka mayat? Dia bertanya. Wu Yu dengan cepat mengangguk dan dengan tulus berkata, saya dapat menggunakan energi baru lahir saya yang terakhir untuk membuka array transfer yang akan membawa Anda langsung ke Sekte Mayat. Wang Lin menatap Wu Yu. Dia sedikit tersenyum dan berkata, jika Anda dapat membuka array transfer, mengapa Anda tidak kembali melalui itu? Wu Yu menghela nafas dan berkata, boneka mayat tidak bisa pergi lebih dari 100 km dariku, dan aku tidak bisa pergi 100 km darinya. Jika jenazah meninggalkan jarak 100 km, ia akan langsung mati. Jika saya masih memiliki tubuh saya, jiwa saya akan mengalami luka berat, tetapi sekarang saya hanyalah jiwa yang baru lahir. Saya benar-benar tidak ingin mati dengan boneka mayat. Frekuensi patung itu bergetar semakin meningkat. Wu Yu melihat bahwa ekspresi Wang Lin masih belum berubah. Dia mengatupkan rahangnya dan berkata, aku, Wu Yu, bersumpah demi jiwa yang baru lahir bahwa aku tidak bermaksud jahat, jadi tolong bantu aku, teman kecil. Aku bahkan bisa memberi adai untukmu. 9 jimat sudah ada di tubuhnya ketika saya menemukannya dan mereka mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa energi spiritual Anda mengandung sifat yin. Saya juga menggunakan metode kultivasi yin. Saya berasumsi Anda datang ke sini untuk menggunakan energi yin untuk kultivasi. Energi yin di sini adalah jenis energi yin dunia bawah. Jika Anda pergi ke Sekte Mayat, ada tempat kultivasi yang memiliki energi tipe bumi yin. Wang Lin menyipitkan matanya dan berkata, jika Sekte Mayat memiliki lokasi dengan energi tipe bumi yin, mengapa Anda datang ke sini untuk membuat terobosan? Wu Yu menatap Wang Lin sekilas. Pemuda ini sangat berhati-hati. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba meyakinkannya, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, dia tersenyum kecut dan berkata, teman kecil, aku sudah bersumpah atas jiwa yang baru lahir. Wayang mayat ini tidak sama dengan makhluk hidup. Setiap kali akan membuat terobosan, ia harus menyerap energi yin tipe dunia bawah, jadi saya membawanya ke sini. Tepat pada saat itu, patung itu bergetar hebat dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Serangkaian suara berderak bisa terdengar saat retakan menjadi lebih besar dan patung itu sepertinya akan runtuh. Ekspresi Wu Yu tiba-tiba menjadi sangat cemas dan berkata, teman kecil, jika kamu ingin mengembangkan teknik yin di Sekte Mayat, kamu bisa berpura-pura menjadi muridku. Saya akan teleport Anda langsung ke Sekte Mayat dan mereka tidak akan curiga. Teman kecil, anggap saja sendiri. Saat dia selesai berbicara, patung itu tiba-tiba bergetar hebat. Retakan sekarang menutupi seluruh patung dan beberapa bagian bahkan mulai rontok. Pikiran Wang Lin berputar. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi, nyawanya akan terancam ketika boneka mayat itu masuk. Dia langsung tahu bahwa boneka mayat itu adalah pembunuh berhati dingin. Berpikir tentang itu, dia mengangguk ke arah Wu Yu tanpa sepatah kata pun. Wu Yu menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya terus-menerus membentuk segel ketika cincin pentagonal perlahan muncul di hadapannya. Cincin cahaya ini memancarkan warna pelangi dan kekuatan hisap kecil bisa dirasakan. Pada saat itu, patung itu pecah dengan keras dan suara dingin masuk. Guru, saya ingin melihat kemana Anda akan lari sekarang. Wu Yu mengungkapkan ekspresi ngeri. Tanpa menunggu transfer array benar-benar terbuka, dia berteriak, teman kecil, cepat pergi. Apakah saya bertahan atau tidak semuanya ada di tangan Anda? Dengan itu, dia terbang ke orang batu yang melayang di udara. Pada saat yang sama, Wang Lin menyerbu ke arah array transfer. Array transfer tidak stabil dan sepertinya akan runtuh. Orang aneh itu ragu-ragu sebentar dan mengikuti Wang Lin ke dalam susunan transfer. Tepat pada saat itu, patung itu benar-benar runtuh. Pria muda itu masuk dengan senyum mengejek. Namun, saat dia melihat array transfer, ekspresinya berubah drastis. Adapun Wang Lin, setelah dia memasuki array transfer, dia menemukan dirinya di dalam terowongan.
Dia bisa merasakan tubuhnya diregangkan dan ada titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip seperti bintang di langit. Wang Lin melihat ke belakang melihat. Dia melihat Adai di belakangnya, melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah Adai memperhatikan bahwa Wang Lin sedang menatapnya, dia meneriakkan beberapa kata aneh ke arah Wang Lin. Matanya tidak lagi waspada terhadap Wang Lin, tetapi dipenuhi dengan kebingungan. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah cahaya muncul di ujung terowongan. Cahaya menjadi lebih besar dan lebih besar sampai menutupi sebagian besar terowongan. Wang Lin dan Adai merasakan kekuatan isap dari cahaya dan tersedot. Core Sect adalah sekte iblis di Zhao. Meskipun mereka lebih lemah dari sekte setan langit nomor 1, sekte mayat jauh lebih misterius. Dapat dikatakan bahwa Core Sect adalah sekte paling misterius nomor 1 di Zhao. Berapa banyak murid sekte itu, di mana sekte itu berada, berapa banyak pembudidaya jiwa baru lahir sekte itu, dan informasi seperti itu semua tidak diketahui dunia luar. Bahkan ada desas-desus bahwa Core Sect telah benar-benar musnah. Singkatnya, ini adalah sekte yang sangat rendah hati, tetapi profil rendah semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilupakan dunia. Satu-satunya hal yang diketahui orang tentang Core Sect adalah metode budidaya mereka. Murid sekte Core hanya memiliki satu kesempatan untuk memurnikan mayat. Begitu mereka menyempurnakan satu, mereka tidak akan pernah menyempurnakan yang lain. Ini adalah teknik yang sangat ajaib. Untuk murid mayat sekte, selain kultivasi mereka sendiri, budidaya boneka mayat mereka juga penting. Alasan teknik ini begitu ajaib adalah karena 500 tahun yang lalu, seorang murid yayasan pendirian memiliki boneka mayat jiwa yang baru lahir. Meskipun murid ini akhirnya menghilang secara misterius, kemunculannya menyebabkan kegemparan di Zhao, terutama di antara para pembudidaya tingkat bawah yang sekarang bermimpi untuk bergabung dengan Core Sect. Tapi tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba menemukannya, Core Sect seperti awan mengambang yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Di lokasi di ujung barat Zhao adalah area yang dikelilingi oleh energi yin sepanjang tahun. Bahkan pembudidaya tidak sering datang ke sini. Karena selain dari fakta bahwa area ini diselimuti dengan energi yin, ada juga energi 9 bumi yang bahkan tidak mau disentuh oleh para pembudidaya jiwa yang baru lahir. Siapapun di bawah tahap Naschen Soul akan terluka karena menyentuhnya. Seharusnya, daerah dengan banyak batasan ini seharusnya menyembunyikan semacam harta karun. Ini adalah gagasan di kepala banyak pembudidaya. Akhirnya, beberapa sekte iblis berkumpul dengan ahli mereka dan melanggar batasan untuk mencari daerah tersebut. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah tidak ada apa-apa di sana. Beberapa orang memperluas pencarian mereka ke bawah tanah dan masih tidak menemukan apapun. Perburuan harta karun ini berubah menjadi lelucon. Mereka diejek oleh sekte ortodoks. Secara bertahap, karena fakta bahwa tempat ini memiliki banyak batasan dan tidak ada harta karun, itu dilupakan oleh semua orang. Di tengah dataran adalah area yang tertutup kabut. Di dalam kabut ada rawa yang menutupi sebagian besar wilayah, dan di bawah rawa ada gua raksasa. Ada banyak terowongan yang menghubungkan gua raksasa itu ke gua-gua yang lebih kecil dan terowongan dari gua-gua itu ke gua lainnya. Seluruh area bawah tanah ditutupi dengan gua-gua besar dan kecil yang terhubung satu sama lain. Disinilah sekte iblis paling misterius dari Zhao, Core Sect, berada. Gua terbesar di tengah adalah ukuran beberapa aula utama Hang Yue Sekte. Di dalamnya ada 8 pilar kayu ungu, membentuk formasi. Ada gelombang energi ungu tak berujung yang memancar dari pilar kayu. Ada simbol dan pola aneh yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di 8 pilar kayu. Ada juga untaian cahaya yang menghubungkan mereka. Jika seseorang melihatnya dari atas, mereka dapat melihat bahwa cahaya itu membentuk total 49 cincin cahaya. Duduk di 8 pilar kayu adalah 8 pemuda. Peti mati melayang di belakang masing-masing. 5 cincin menyala dan seorang pemuda mengenakan pakaian biru dan peti mati muncul di dalam gua. Salah satu dari 8 pemuda di pilar membuka matanya dan menatap orang yang baru saja tiba. Dia berbicara tanpa emosi sama sekali dalam suaranya, "Dari mana asalmu?" Pemuda berjubah biru dengan cepat membungkuk dan berkata, "Negara budidaya peringkat 2 cabang Lu Core Sekte. Saya, Lin Yi, di sini untuk berpartisipasi dalam ujian promosi." Pemuda itu dengan dingin menatap orang itu dan berkata,
gua ke-18 di sebelah kanan, pergi. Pemuda berjubah biru dengan hormat menggenggam tangannya dan keluar dari formasi. Setelah itu, dia menghitung sebentar dan memasuki gua. Pemuda di pilar sedikit mengangguk. Dia tidak lagi mempermasalahkan pemuda berjubah biru dan menutup matanya. Dalam beberapa jam berikutnya, lebih banyak orang keluar dari susunan transfer. Orang terkuat yang datang menyebabkan 13 cincin menyala. Saat 13 cincin menyala, 2 dari 8 pemuda membuka mata mereka. Waktu perlahan berlalu. Cincin dalam formasi itu menyala lagi. Kali ini, 6 deringan. Seorang pemuda di atas tiang kayu membuka matanya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba ada kilatan cahaya dan 7 cincin lagi menyala. Apa ini? Pada saat itu, pemuda lain membuka matanya. Keduanya saling memandang, lalu dengan hati-hati melihat formasi. Tak lama setelah itu, formasi berkedip lagi dan jumlah cincin yang menyala meningkat dari 13 menjadi 28. Sepertinya ada senior yang datang ke sini. 2 pemuda lagi membuka mata mereka. Ada sedikit rasa hormat di tatapan dingin keempat pemuda itu saat mereka menatap formasi. Saat itu dikatakan, ada suara gemuruh yang datang dari formasi saat jumlah cincin cahaya yang menyala bertambah dari 28 satu per satu. 4 pemuda yang tersisa membuka mata mereka dengan ekspresi terkejut. Ketika 40 cincin menyala, 8 dari mereka berdiri, berlutut dengan satu lutut, dan membentuk tanda aneh saat mereka berkata, "Selamat datang senior." Bab 95 masuk ke sekte. Saat kata senior keluar, 3 dering lagi menyala, sehingga totalnya menjadi 43 dering. Setelah 43 cincin dinyalakan, tidak ada lagi yang menyala, tetapi mereka mulai bersinar selaras. Sikap masing-masing dari 8 pemuda berubah lagi. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, lalu itu berubah menjadi tingkat rasa hormat yang hampir gila. Mereka beralih dari satu lutut di tanah menjadi 2 lutut saat mereka dengan hati-hati menatap susunan transfer. Harus dikatakan bahwa jika 40 cincin menyala, itu berarti status orang di Korsek sangat tinggi dan jika di atas 40, maka itu adalah leluhur jiwa yang baru lahir. Dengan pengetahuan itu, masuk akal bagi 8 dari mereka untuk bereaksi seperti ini. Perlahan, 2 sosok yang muncul dalam formasi menjadi semakin solid. Salah satunya berusia sekitar 20 tahun. Dia terlihat sangat tampan, memiliki kesejukan, dan mengenakan pakaian hitam yang membuatnya terlihat lebih tegak. Di belakangnya mengikuti orang aneh, berkulit biru dengan simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Bagian yang paling menarik perhatian adalah 9 jimat kuning yang menempel di berbagai bagian tubuhnya. Saat keduanya muncul, serpihan udara dingin menyebar. Tiba-tiba, salah satu dari 8 pemuda mengeluarkan suara terkejut. Segera, mereka semua kaget. Orang ini adalah Wang Lin. Saat dia muncul, dia membuka mulutnya dan memuntahkan lampu hijau. Pedang terbang berputar di sekelilingnya, melepaskan aura dingin dengan ujung pedang mengarah ke 8 orang di pilar kayu. Dengan pemindaian akal ilahi, Wang Lin sedikit rileks. Ke-8 pemuda di sekitarnya hanya berada di lapisan ke-15 dari kondensasi Qi. Jika dia mau, dia bisa membunuh mereka semua dalam sekejap. Orang aneh, Adai, juga entah kenapa berhenti melihat sekeliling seperti saat mereka berada di dalam terowongan. Dia berdiri di belakang Wang Lin dan menatap simbol aneh di pilar kayu, sepertinya tenggelam dalam pikirannya. 8 orang di tiang kayu itu berdiri. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya, "Senior, kamu?" Wang Lin sudah merencanakan apa yang akan dia katakan selama perjalanan ke sini. Saat ini, dia sangat tenang saat berkata dengan dingin, "Saya Wang Lin. Tolong beritahu Paman Tuan Ye Zizai bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan kepadanya." Pemuda itu terkejut. Dia memandang pemuda lainnya, lalu berkata, "Senior, saya tidak dapat membantu Anda dengan itu. Biarkan saya membawa Anda untuk melihat yang lebih tua." Wang Lin mengangguk. Dia keluar dari formasi dan Adai mengikuti di belakang. Pemuda itu melompat dari pilar kayu dan peti mati mengikuti di belakangnya. "Senior, lewat sini." Dengan itu, pemuda itu terbang menuju salah satu terowongan. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengikuti pemuda itu. Sepanjang jalan, pemuda itu diam-diam memeriksa Wang Lin. Semakin banyak dia melihat, semakin dia menjadi hormat.
Bagaimanapun, kekuatan adalah segalanya di dunia kultivasi. Dan dengan tingkat kultivasi pendirian Yayasan Wang Lin, pemuda itu secara alami menghormati Wang Lin. Adai, yang berada di belakang Wang Lin, menarik sebagian besar perhatian pemuda. Demikian pula, Wang Lin juga memeriksa pemuda itu, terutama peti mati di belakangnya. Gelombang energi dingin dipancarkan dari peti mati dan ada lapisan yang menghalangi akal ilahinya. Namun, karena Wang Lin adalah seorang kultivator pembentukan yayasan tahap menengah, dia mengetahuinya dengan sedikit usaha. Ada mayat di dalam peti mati. Tubuhnya seperti kayu kering dan tidur. Saat Wang Lin melihat mayat itu terbangun. Meski matanya berkabut, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Pemuda itu sepertinya memperhatikan dan memukul peti mati itu. Mayat itu menutup matanya dan pemuda itu tersenyum. Senior, boneka mayat ini diberikan oleh tuanku. Guru mendapatkannya dari medan pertempuran dunia luar. Ini sangat peka terhadap akal ilahi dan dipenuhi dengan niat membunuh. Butuh waktu sangat lama untuk akhirnya menyempurnakannya. Wang Lin mengangguk dan berkata, wayang mayatmu memiliki tahap awal penanaman yayasan. Tidak buruk. Saat pemuda itu mendengar kata-kata itu, dia diam-diam terkejut dan rasa hormatnya pada Wang Lin semakin dalam. Harus dikatakan bahwa peti mati itu memiliki kemampuan untuk memblokir indera ketuhanan, namun Wang Lin mampu melihatnya secara instan. Jelas, Wang Lin bukanlah kultivator pendirian yayasan biasa. Bahkan mungkin seorang penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Berpikir tentang itu, sikapnya menjadi lebih hormat saat dia bertanya, "Senior, apakah ini boneka mayatmu?" Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Wajah pemuda itu dipenuhi dengan keingintahuan saat dia melihat Adai sebelum berseru, "Senior, bagaimana kamu bisa membuat boneka jenazahmu begitu cerdas?" Satu-satunya boneka mayat lain yang cerdas adalah Flying Luosa milik leluhur Ze. Wang Lin memandang pemuda itu dan tidak menjawab. Pemuda itu terus memandangi Adai, membuatnya sangat gugup, hingga Adai tidak tahan lagi dan mulai membentak pemuda itu. Pemuda itu terkejut ketika mendengar Adai berbicara dan bertanya, "Senior, boneka mayat Anda sudah berevolusi sampai berbicara." Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Orang ini benar-benar terlalu banyak bicara, pikirnya. Pemuda itu sepertinya tidak menyadari betapa menyebalkannya dia dan terus berbicara meskipun Wang Lin tidak menjawab. Setelah kurang dari 1/4 jam berjalan, pemuda itu beralih dari membicarakan boneka mayat Wang Lin kepada sesama muridnya, lalu gurunya sendiri, leluhurnya, dan seterusnya. Meskipun Wang Lin kesal, dia bisa belajar banyak tentang Korsek. Korsek cabang Zhao benar-benar menakjubkan. Orang-orang dari negara peringkat 4 dan 5 atas ke negara peringkat 1 dan 2 lebih rendah, mereka semua lewat di sini sebagai titik transit. Misalnya, cabang Korsek di negara peringkat 1 dan 2 ujian kualifikasi diadakan di sini. Terowongan itu menjadi semakin lebar saat pemuda itu terus berbicara. Wang Lin benar-benar tidak tahan dengan obrolan pemuda itu, jadi ketika dia melihat pintu keluar terowongan, dia segera mempercepat dan terbang ke arahnya. Di dalam gua ada 5 pilar batu besar dan di atas setiap pilar ada bola api biru besar. Di atas pilar di tengah duduk seorang lelaki tua. Dia memiliki kulit yang sangat kemerahan. Wajahnya merah dan rambutnya bergerak tanpa angin. Saat dia berkultivasi, serpihan gas dari bola api masuk ke tubuhnya, keluar dari tubuhnya, lalu masuk ke pilar. Siklus itu berlanjut. Itu sangat aneh. Saat Wang Lin terbang ke dalam gua, lelaki tua itu membuka matanya. Matanya bersinar saat dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dengan tatapan dingin. Wang Lin memeriksa dengan akal ilahi dan menemukan bahwa lelaki tua itu berada di tahap pertengahan pendirian yayasan. Pada saat itu, pemuda itu juga dengan cepat memasuki gua dan berkata kepada lelaki tua itu, "Tetua, senior ini baru saja tiba melalui formasi." 43 cincin menyala ketika dia tiba dan dia ingin melihat leluhur Ye. Setelah mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh dan bertanya, "Rekan kultivator, siapa di sekte mayat yang membuka terowongan untukmu?" Wang Lin dengan tenang menjawab, "Wu Yu." Mendengar nama itu, ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia berdiri dan berkata, "Leluhur Wu Yu, yang menghilang selama beberapa ratus tahun. Apa hubunganmu dengannya?" Wang Lin memandang orang tua itu dan berkata, "Murid."
Orang tua itu menghirup udara dingin. Status Wu Yu sangat tinggi dalam sekte mayat. Jika apa yang dikatakan Wang Lin benar, maka dia tidak bisa menyinggung orang ini. Dengan itu, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, jadi paman tuan sudah kembali. Nama junior adalah Murong. Siapa nama seniornya? Wang Lin sedikit tersenyum dan berkata, saya Wang Lin. Adapun disebut paman tuan, saya tidak pantas mendapatkannya. Murong tertawa. Dia menoleh dan menatap pemuda itu. Ekspresinya menjadi dingin saat dia berkata, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan memimpin paman tuan Wang ke leluhur Ye. Pemuda itu dengan cepat setuju. Dia berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri sebelum segera pergi. Setelah pemuda itu pergi, Murong mengundang Wang Lin ke pilar batu dan bertanya, Saudara Wang, mengapa leluhur tidak kembali bersamamu? Wang Lin memandang orang itu dan menjawab, boneka mayat majikan saya memiliki beberapa masalah, jadi dia yang mengurusnya. Murong mengangguk dan berkata, boneka mayat leluhur Wu Yu hampir sekuat milik leluhur Ye. Semakin kuat boneka mayat, semakin sulit mereka berurusan. Namun, dengan kekuatannya, itu seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Dia memandang Wang Lin, mencoba mencari tahu beberapa rahasia. Sayangnya, ekspresi Wang Lin tidak pernah berubah sepanjang waktu. Murong merenung sedikit dan berkata, mohon tunggu di sini, Saudara Wang. Aku akan segera menghubungi leluhur Ye. Dengan itu, dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia memegang batu giok di tangannya dengan ekspresi serius sejenak, lalu melemparkannya. Batu giok itu berkedip beberapa kali, lalu dengan cepat terbang ke salah satu terowongan. Setelah melakukan itu, Murong memandang Adai di belakang Wang Lin. Tepat saat dia akan berbicara, Wang Lin berbicara sambil melihat api biru di pilar dengan ekspresi terkejut. Saudaramu, api yin ini juga mengandung energi yan. Mereka tidak terlihat biasa. Murong tertawa dan berkata, Saudara Wang, api Blue Firelord ini diciptakan dengan melelehkan inti dari beberapa pembudidaya formasi inti dari sekte ortodoks ratusan tahun yang lalu. Setelah mereka disempurnakan lebih lanjut oleh leluhur Ye, mereka menjadi harta sekte mayat. Mereka sangat bermanfaat bagi kultivasi kami dan sangat bermanfaat bagi boneka mayat kami. Wang Lin menatap api biru itu. Dia melambaikan tangannya. Sepotong api biru melayang ke arahnya. Dia mengamati nyala api, lalu mengirimkan sebagian energi yin ke dalam nyala api. Suara mendesis datang dari nyala api dan itu berubah menjadi bola biru kecil yang mengambang di tangannya. Ekspresi Murong sedikit berubah menjadi senyuman. Saudara Wang, mengubah gas ini menjadi bentuk pada tidaklah mudah tanpa banyak energi yin. Sepertinya leluhur Wu Yu sangat mencintaimu. Kepingan keraguan terakhir yang dimiliki Murong terhadap Wang Lin menghilang setelah Wang Lin menunjukkan gerakan itu. Dia tidak tahu bahwa meskipun energi yin Wang Lin mirip dengan metode yin yang dipraktikkan oleh sekte mayat, mereka sangat berbeda. Pada saat itu, nyala api biru tiba-tiba meredup karena semakin banyak gas berkumpul dari api biru. Gas tersebut membentuk sosok seseorang. Sosok itu mengeluarkan tekanan berat. Murid Wang Lin berkontraksi. Di bawah tekanan sosok itu, dia merasakan teror. Kemudian, dia melihat ke arah Murong, yang sudah berlutut di tanah. Suara suram datang dari sosok itu. Anda murid magang junior saudara Wu Yu.